Malaikat Jibril pun tidak tahu kapan hari kiamat. Allah berfirman, "Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha." Mereka bertanya kepada engkau tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Qul innama ilmuha inda Rabbi. Katakanlah ilmunya itu tentang kapan hari kiamat hanyalah di sisi Rabbku. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang dapat menjelaskan waktunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya hanya Allah yang tahu. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha." Mereka orang kafir bertanya kepada engkau wahai Muhammad, kapan hari kiamat? Karena Rasulullah SAW sering menyampaikan akan tiba hari kiamat, akan ada hari pembalasan, ada namanya judgment day. Tapi mereka mengatakan, kapan Muhammad? Kau hanya nakut-nakutin kapan hari kiamat? Maka turunlah firman Allah, mereka bertanya kepada engkau, kapan hari kiamat? Katakanlah, fima anta min dzikraha, ya bahwasanya untuk apa engkau perlu menyebutkan waktunya, yaitu bukan urusanmu. Ila rabbika muntahaha, bahwasanya urusan hari kiamat adalah urusan Rabbmu, ya. Namun Allah menjelaskan bahwasanya hari kiamat akan terjadi. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas dengan apa yang dia usahakan. Makanya ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, fa akhbirni anis sa'ah, katakanlah kepadaku tentang hari kiamat, maka Nabi mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya yaitu Muhammad SAW tidak lebih tahu daripada yang bertanya, itu Jibril. Dari sini dalil bahwasanya Nabi dan Jibril tidak tahu kapan hari kiamat. Memang benar telah dikabarkan hari kiamat akan tiba pada hari Jumat, terjadi pada hari Jumat. Namun Jumat yang mana, di bulan yang mana, di minggu yang mana, tahun yang mana, di pekan yang mana, di waktu yang mana, tidak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan malaikat Jibril pun tidak tahu kapan hari kiamat. Akan tapi di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat, ya. Jadi yang tahu kapannya hanyalah Allah. Namun ada tanda-tandanya. Tanda-tanda hari kiamat. Apa tanda-tandanya? Ini yang kita mau bahas, ya. Ini sudah ibu-ibu, ya. Tanda-tanda hari kiamat, ya. Tanda-tanda hari kiamat ini sebagai bentuk rahmat Allah. Bentuk rahmat Allah agar persiapan. Agar setiap orang persiapan. Apakah untuk bertemu dengan kiamat kubra ataukah bertemu dengan kiamat apa? Sughra. Nah, kalau sudah meninggal selesai. Ya, sekarang kita bisa beramal, tidak ada yang menghisap kita. Begitu kita meninggal sudah enggak bisa beramal lagi, tinggal kita menunggu hari hisab, ya. Dan sederhana disebut kiamat. Kiamat itu diambil daripada kata berdiri, qiyam, ya. Artinya berdiri karena pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan, kemudian mereka berdiri menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala, menjalani prosesi peristiwa-peristiwa hari kiamat sampai menuju surga atau neraka jahanam, ya. Maka disebut di antara salah satu nama hari kiamat adalah Yaumul Qiyamah. Karena manusia dibangkitkan kemudian mereka berdiri dengan berdiri yang sangat panjang. Tapi kita lanjutkan tanda-tanda hari kiamat terbagi menjadi dua. Hari kiamat kubra terbagi menjadi dua. Ada namanya tanda-tanda kecil. Kemudian ada namanya tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar hari kiamat. Bedanya apa tanda-tanda kecil dan tanda besar? Kalau tanda-tanda besar, dia memiliki dua sifat. Pertama, terjadi menjelang kiamat. Contohnya apa? Jadi tanda-tanda kecil juga ada yang memang secara umum dia jauh dari hari kiamat, tapi sebagian ulama mengklasifikasikan tanda-tanda kecil juga ada yang menyertai tanda-tanda besar. Seperti Imam Mahdi. Imam Mahdi dia termasuk tanda kecil.
bukan suatu yang dia manusia, orang soleh, bukan seperti Dajjal yang dahsyat, bukan seperti Nabi Isa yang turun dari apa? Langit. Dia manusia biasa, tapi dia orang soleh. Maka dia muncul bersamaan dengan munculnya apa? Dajjal. Jadi dia muncul dulu, baru kemudian Dajjal muncul. Namun dia tidak diklasifikasikan dengan tanda-tanda besar. Ya, Rasulullah SAW tidak memasukkan dalam tanda besar. Tapi dimasukkan dalam tanda kecil karena dia hal yang biasa. Faham? Dia hal yang biasa. Contoh lagi misalnya, ini contoh. Contoh munculnya apa Imam Mahdi? Contoh lagi misalnya orang Habasyi, orang Ethiopia membongkar Ka'bah. Orang Habasyi membongkar Ka'bah. Membongkar Ka'bah. Disebutkan setelah Nabi Isa meninggal dunia, Ya'juj dan Ma'juj sudah tewas semuanya, maka datang seorang Habasyah, dia datang di Ka'bah kemudian hancurin. Ini perkara biasa, seorang melempar batu hal yang biasa, itu tidak, bukan suatu yang apa? Dahsyat ya. Tetapi dia tidak dimasukkan dalam tanda besar hari kiamat karena dia biasa-biasa. Meskipun dia terjadinya menjelang hari kiamat. Meskipun dia terjadinya menjelang hari kiamat. Ya. Makanya saya katakan pada umumnya. Tanda-tanda kecil itu pada umumnya jauh dari hari kiamat, bukan menjelang. Namun ada beberapa pengecualian yang dia terjadi menjelang hari kiamat. Seperti Imam Mahdi dan seperti kisah orang Habasyi yang mencongkel apa? Ka'bah. Demikian juga ditinjau dari bukan hal yang luar kebiasaan, itu pada umumnya. Namun ada meskipun ada yang luar biasa. Contohnya apa? Contoh yang luar biasa, terbelah bulan. Terbelah bulan ini dahsyat atau tidak? Dahsyat. Namun kenapa tidak dimasuk dalam tanda-tanda besar? Karena dia masih jauh dari hari kiamat. Paham? Paham ya? Jadi dia dahsyat, tapi dia masih jauh dari hari kiamat, maka dia diklasifikasikan dalam apa? Tanda kecil. Seperti yang menakjubkan juga misalnya diutusnya Nabi. Diutusnya Nabi terakhir. Itu Rasulullah SAW, ini juga adalah yang dahsyat, namun masih jauh dari hari kiamat. Baik. Adapun tanda-tanda hari kiamat besar, contoh ya. Seperti apa? Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Terus apa tadi? Muncul Dajjal. Kemudian apa lagi? Ya'juj Ma'juj. Juga luar biasa. Ya'juj dan Ma'juj. Apalagi binatang berbicara. Dabbah. Apalagi? Asap dukhan ya. Apalagi? Matahari terbit dari barat. Lagi longsor besar, longsor hebat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Longsor hebat ini ada 3 ya. Khasfun bil masyriq, khasfun bil maghrib, khasfun fi jaziratul Arab. Longsor besar-besaran di daerah timur, di daerah barat, kemudian di jazirah Arab. Ini di antaranya. Nah, dari sini kita tahu tanda-tanda besar hari kiamat, dia memiliki 2 sifat, yaitu dahsyat dan menjelang hari kiamat. Paham ya? Adapun tanda-tanda kecil, maka dia pada umumnya masih jauh dari terjadi hari kiamat. Dan kedua, pada umumnya dia tidak dahsyat. Pada umumnya dia tidak dahsyat. Namun ada pengecualian, ada yang juga dekat dengan hari kiamat seperti Imam Mahdi dan tadi orang Habasyi yang membongkar apa? Ka'bah. Kenapa tidak dimasukkan dalam tanda besar? Karena dia biasa-biasa saja. Kemudian juga pada umumnya bukan hal yang di luar kebiasaan, namun ada yang di luar kebiasaan seperti terbangnya rembulan, tapi dia karena jauh dari hari kiamat maka tidak dikatakan tanda besar. Paham Ibu-ibu? Sampai sini paham? Kalau dikasih soal ujian bisa jawab? Baik, silakan dihayati. Baik. Sudah Ibu?
Sekarang kita masuk pada tanda-tanda kecil hari kiamat. Lihat halaman 105. Lihat halaman 105 ya. Klasifikasi tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil hari kiamat. Ada beberapa klasifikasi tanda-tanda kecil hari kiamat ya. Ada dua klasifikasi tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama adalah ditinjau dari waktu kejadiannya. Kemudian yang kedua ditinjau dari halal haramnya, halal dan haramnya. Ditinjau dari waktu kejadiannya, tanda-tanda kecil. Masih ingat ya, tanda kecil itu jauh sebelum hari kiamat ya. Dan ini biasanya kejadian biasa-biasa saja biasanya. Ditinjau dari waktu kejadiannya maka terbagi menjadi tiga. Yang pertama telah terjadi. Yang kedua sedang terjadi. Yang ketiga akan terjadi. Akan terjadi. Telah terjadi, contoh sederhana, telah terjadi seperti apa? Terbelah rembulan. Contoh terbelah rembulan. Contohnya apa lagi? Misalnya diutusnya Nabi. Misalnya apa? Munculnya Khawarij. Nanti akan kita sebutkan, ini contoh-contoh saja. Munculnya Khawarij. Dan lain-lain. Nanti akan kita bacakan. Ini semua sudah terjadi dan telah berlalu. Ada tanda hari kiamat yang sedang terjadi. Yang sedang terjadi misalnya apa? Kematian dadakan ya. Kematian mendadak misalnya taqarrubul aswat, pasar yang kelihatannya semakin apa? Dekat ya karena adanya marketplace dan macam-macamnya, lagi dengan alamat apa transformasi yang mudah, maka pasar-pasar terasa dekat. Contohnya apa lagi? Memberi salam kepada hanya yang kenal. Sedang terjadi atau sudah terjadi? Sedang terjadi, ya. Salam hanya kepada yang kenal. Yang dikenal. Dan lain-lain ya. Nanti ini sekedar contoh sampel aja ya. Yang akan terjadi seperti tadi apa? Ka'bah dihancurkan. Ka'bah dihancurkan. Ini belum terjadi, nanti terjadi. Apalagi lagi contohnya? Tadi Imam Mahdi. Munculnya Imam Mahdi. Belum terjadi. Meskipun ada Imam Mahdi dari Pakistan sekarang. Kalau dia sudah muncul, Dajjal sebentar lagi ya Pak. Munculnya Imam Mahdi ini juga belum terjadi, tapi akan terjadi. Ya. Apalagi contohnya yang akan terjadi? Dan lain-lain ya. Nanti akan kita bahas ya tentang tanda-tanda hari kiamat yang akan terjadi. Misalnya tadi hijaunya Arab dan lain-lain. Ini semua belum terjadi. Tapi suatu saat akan apa? Terjadi. Paham Ibu? Kemudian ditinjau dari halal dan haramnya, maka di antara tanda hari kiamat ada yang baik atau bukan haramnya, baik buruknya, mohon maaf ya. Ditinjau dari baik buruknya. Baik dan buruknya. Ya.
Ada yang baik. Banyak. Seperti apa yang baik? Seperti diutusnya siapa? Nabi. Diutusnya Nabi. Apalagi munculnya Imam Mahdi misalnya. Imam Mahdi. Kemudian ada yang buruk. Ada yang buruk. Yang buruk contohnya apa? Dajjal misalnya, bukan Dajjal. Apa yang buruk misalnya apa? Ka'bah dibongkar. Paham? Ka'bah dibongkar. Ya. Contohnya kasiyatun ariyat, wanita berpakaian tapi telanjang. Dan ada yang membagi yang tiga, tidak baik dan juga hal biasa. Hal biasa. Tidak halal juga tidak apa? Haram. Contoh seperti apa? Contohnya seperti membangun bangunan yang tinggi. Contoh, membangun bangunan yang tinggi. Nggak ada masalah bangunan yang tinggi. Tergantung dibuat apa. Buat hotel di samping Masjidil Haram, ya bagus. Ya. Buat sarang walet juga boleh. Cari nafkah, nggak ada masalah. Yang tidak boleh kalau membuat bangunan tinggi-tinggi sombong-sombongan. Nah, itu tidak boleh. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya tidak semua tanda hari kiamat itu buruk. Dia bilang tanda hari kiamat pasti buruk. Enggak, tanda hari kiamat itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang tidak baik dan tidak buruk, biasa-biasa aja, tergantung tujuannya apa ya. Baik Ibu. Nah, berapa jumlah tanda-tanda hari kiamat kecil? Ya disebutkan dalam sebagian buku seperti Asy-Syaratus Sa'ah karya Yusuf Al-Wabil sekitar 50 sampai 60 ya. Jumlahnya kurang lebih 50 sampai 60. Paham Ibu? Kalau sudah kita akan bahas satu persatu tanda-tanda hari kecil hari kiamat. Dimulai dari tanda-tanda yang telah terjadi. Lihat halaman 105 ya. Di antaranya tanda-tanda yang telah terjadi diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya para Rasulullah SAW bersabda, "Bu'itsu ana was-sa'ata kahataini." Aku diutus dan hari kiamat seperti ini, artinya berdekatan. Maksudnya diutusnya Nabi itu tanda hari kiamat karena dia adalah nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir ya. Dan orang bilang kok dekat Ustaz? Iya, kalau kita menurut para arkeolog dan ahli geologi, ada yang mengatakan umur bumi ini sudah 4,5 miliar ya. Artinya kalau Nabi diutus di penghujung, ditinjau dengan jarak hari kiamat dekat dibandingkan dengan 4,5 miliar apa? Tahun. Tentu ini cuma hipotesa dari para ahli geologi atau arkeologi, tetapi menurut mereka demikian. Ya, Rasulullah mengatakan aku diutus dengan hari kiamat dekat. Artinya kalau aku sudah diutus berarti setelah itu ada hari kiamat, tidak ada nabi lagi antara aku dengan hari kiamat ya. Jadi kalau nabi-nabi yang muncul jangan dipercaya. Termasuk nabi yang saya terakhir dengar nabi dari Karawang, jangan dipercaya. Tapi maksud saya ini ditinjau dari umur dunia. Allah alam ahli geologi mengatakan bumi ini dilihat dari karbonnya apa segala umurnya sekitar 4,5 miliar tahun. Tentu ada khilaf di kalangan mereka. Tapi di antara tanda hari kiamat yang sudah terjadi utusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Rasulullah juga bersabda ya. Di antaranya wafatnya Nabi. Wafatnya Nabi juga adalah tanda hari kiamat kecil. Wafatnya Nabi. Kata Rasulullah SAW, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Hitunglah 6 perkara atau sebutlah 6 perkara yang terjadi sebelum terjadi hari kiamat. Di antaranya kata Nabi, mauti, kematianku. Kematianku. Kemudian antara tanda hari kiamat yang pernah terjadi adalah terbelahnya bulan. Nabi SAW, Allah berfirman, "Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar." Ya, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Matahari hari kiamat sudah dekat dan rembulan terbelah. Ini saya sudah bahas panjang lebar dalam tafsir surat Al-Qamar tentang bukti-bukti secara ilmiah tentang terbelahnya rembulan, catatan sejarah. Maka saya sudah bahas di tafsir surat Al-Qamar. Baik,
Di antara yang sudah terjadi juga, misalnya tadi orang-orang yang berlomba-lomba atau mungkin sedang terjadi ya. Sudah terjadi namun sampai sekarang masih berlanjut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa antarul hufatal urata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan." Sudah terjadi. Engkau melihat bahwasanya orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak memakai baju, kemudian menggembala kambing ya. Orang-orang miskin, penggembala kambing, mereka yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba untuk membuat bangunan yang tinggi. Jadi sudah terjadi. Wah, ini saya cantumkan di sini seperti misalnya di Dubai. Di Dubai 70 tahun 80 tahun lalu mereka masih sangat badui. Kayak mereka masih gembala apa? Kambing. Tiba-tiba sekarang mereka bikin bangunan tertinggi di dunia ya. Sama di Arab Saudi pun demikian ya. Bahwasanya mereka dahulu sederhana menggembala kambing, sekarang mereka bikin bangun-bangun yang megah sangat tinggi. Saya dulu waktu masih S1 belajar di UIM sekitar tahun 2003 atau 2002 2003. Maka guru saya cerita, saya punya teman bapaknya masih mendapati musim kelaparan ketika itu. Ya mungkin 50 tahun lalu seketika itu, 50 tahun sebelumnya. Kalau sekarang mungkin ya sudah 70 tahun yang lalu sekitar gitu. Jadi dia cerita, guru saya cerita dia punya teman, bapaknya dulu kelaparan. Sampai saking laparnya, terkadang sendal yang dia sudah bikin dari kulit, dia bakar untuk dia makan. Karena apa? Saking laparnya. Kalau dihitung dari skala sekitar 70 tahun lalu. Anaknya jutawan real. Anaknya apa? Jutawan real. Artinya sangat jomplang perbedaan tersebut. Tadinya seperti itu, kemudian anaknya sudah jutawan real. Ya. Dan itu juga terjadi pada kita. Sebagian kita orang tuanya sangat sederhana atau anaknya kaya raya. Tapi Rasulullah mengatakan para penggembala kambing tiba-tiba bangunan yang tinggi. Itu terjadi dengan tiba-tiba. Jadi kenapa tiba-tiba tanpa diduga ini para penggembala kambing tiba-tiba bisa membuat bangunan yang tinggi. Waktu itu ini sekedar intermezzo ya. Waktu guru saya cerita seperti itu saya komentar kan teman-teman, "Oh, makan kulit." Saya bilang kami di Indonesia biasa makan kulit. Oh iya, kita tuh ada kerupuk namanya ramba. Teman-teman saya pada ketawain. "Oh, kamu orang Indonesia makan kulit." Iya, kita dibuang kulit. Nggak, kita kulit dijadikan ramba. Kita biasa makan itu, kulit digoreng makan. Jadi bapaknya dia dulu kelaparan makan kulit, kita makan kulit bukan kelaparan, tapi apa? Senang-senang, cemilan. Terus ada orang Afrika ngejek saya waktu itu, teman saya, teman dekat. "Firanda, kamu makan kulit?" "Iya." "Ih, makan kulit." Saya bilang, "Daripada kalian makan manusia." Saya bercanda juga. Terus dia bilang, "Tapi tidak semua kita." Oh, dia ngaku, dia bilang tidak semua kita makan apa? Manusia. Artinya ada kabilah-kabilah khusus dari mereka yang mungkin makan apa? Kanibal ya. Ini sekedaran aja. Masa lalu ya. Tapi intinya, jadi orang-orang yang dahulu tidak punya apa-apa, tiba-tiba langsung dahsyat buat bangunan tinggi-tinggi. Seperti di Dubai, tiba-tiba bikin Burj Khalifa, yang bangunan tertinggi di alam semesta untuk saat ini. Konon akan dibangun yang lebih hebat daripada Burj Al-Khalifah. Baik, di antara yang juga sudah terjadi, ya, terjadinya peristiwa Siffin, perang Siffin, di halaman 106 dan 107, di mana Rasulullah SAW bersabda, "La taqumu sa'atu hatta yaktatila fi'atani, fayakunu bainahuma maqtalatun 'azimah, da'wahuma wahidatun." Tidak akan tegak hari kiamat sampai dua kelompok besar mereka bertempur. Padahal seruan mereka sama. Banyak ulama membawakan maksud Nabi SAW adalah perang Siffin, yaitu perang saudara antara kubu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan kubu Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Dua-duanya menyeru kepada keadilan. Tujuan mereka dua-duanya sama, namun terjadi perang yang sangat besar karena kesalahpahaman. Ya. Rasulullah mengatakan dakwahuma wahidatun. Seruan mereka sama. Kenapa terjadi perang tersebut? Secara singkat, bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wafat pada tahun 35 Hijriah. Ya, dengan peristiwa yang tragis di mana dia dikepung, kemudian dilarang untuk keluar dari rumah, tidak boleh sholat di Masjid Nabawi, kemudian tidak dikasih air minum, ya. Sampai Utsman diskusi sama mereka, "Kenapa kalian melakukan saya demikian? Bukankah waktu Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, orang-orang tidak punya air, saya yang beli sumur. Saya yang beli sumur untuk masyarakat. Sekarang saya dilarang minum dari sumur saya." Dan mereka tidak
peduli ya. Saya dilarang ke Masjid Nabawi. Bukankah waktu Masjid Nabawi sempit, minta perluasan, saya yang beli tanahnya, kata Utsman. Dan mereka tidak peduli. Artinya dia ingatkan, bukankah saya yang waktu perang Tabuk, saya yang menyediakan sekian ribu onta. Mereka tidak peduli. Intinya akhirnya mereka masuk, mereka minta Utsman lengser, tapi Utsman tidak mau lengser karena pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, ya Utsman, innallaha qammasaka qamisan fala takhla'hu. Wahai Utsman, maknanya demikian. Allah telah memberikan kau jubah, itu jubah kekhilafan, jangan kau lepas sama sekali. Kalau orang munafik ingin kau lepas jubahmu, jangan kau lepas. Utsman bukan orang yang ingin cari jabatan, cuma pesan Nabi membuat dia bertahan. Rasulullah SAW menyuruh dia untuk sabar. Akhirnya mereka masuk, mereka bunuh Utsman. Tragis ya. Kemudian ditikam depan istrinya dan macam-macam. Ya. Banyak riwayat-riwayat ya. Ada yang menyebutkan bahwasanya, tapi riwayatnya Allah alam sahih atau tidak. Ada yang menyebutkan bajunya yang darah atau tangannya sebagian dibawa ke negeri Syam, dan Syam ketika itu dipimpin oleh Muawiyah, gubernur Syam. Dan Muawiyah dan Utsman sama-sama dari Bani Umayyah, sama-sama Al-Umawi. Jadi Quraisy tapi dari sisi apa? Bani Umayyah. Karena Quraisy bermacam-macam, seperti Abu Bakar dari Bani Taim, jadi Taimi. Kemudian Umar misalnya dari Bani Adi, makanya Al-Adawi. Kemudian diantaranya Utsman dari Bani Umayyah, makanya Umawi ya. Dan Muawiyah Umawi juga dari Bani Umayyah. Maka akhirnya setelah Utsman meninggal dunia, yang diangkat menjadi khalifah siapa? Ali bin Abi Thalib. Dialah manusia yang terbaik, tidak ada khilaf ketika itu. Muawiyah pun tahu bahwasanya Ali bin Abi Thalib orang yang terbaik ketika itu. Akhirnya semua membaiat Ali bin Abi Thalib, tinggal Muawiyah yang belum baiat. Dan Muawiyah punya pasukan yang besar di negeri Syam. Negeri Syam jauh dari Madinah ya, sampai 1000 kilo lebih. Maka Muawiyah cuma kasih syarat, wahai Ali, saya bukan tidak setuju kau jadi, maknanya saya tidak ada yang ragu kau yang berhak menjadi khalifah. Tidak ada yang ragu kau lebih afdal daripada saya, tidak ada yang ragu. Cuma saya punya tuntutan, tangkap pembunuh Utsman sebelum saya membaiatmu. Karena Allah mengatakan, wa man qutila madzluman faqad ja'alna li waliyhi sultana. Siapa yang terbunuh secara kezaliman, maka walinya diserahkan urusannya kepada punya hak untuk menuntut. Dan saya walinya Utsman, sama-sama dari Bani Umayyah. Ya. Akhirnya, dan penduduk negeri Syam sangat cinta kepada Utsman bin Affan. Maka mereka menuntut kepada Ali untuk menangkap para pembunuh Utsman. Ali bukannya tidak mau, tapi berat ketika itu. Karena kondisi lagi tidak stabil, sementara yang berdemo mengepung rumah Utsman ribuan, dan mereka ada berbagai macam apa? Kabilah. Kalau ditangkap semuanya ya masalah. Dan mereka banyak berada di pasukan Ali bin Abi Thalib. Makanya disebutkan ketika siapa yang membunuh Utsman berdiri, maka pada berdiri. Nah, ini kalau ngurusin para pembunuh ini aja bisa terjadi negara kacau. Negara kacau. Ini maksudnya ini, makanya para ulama mengatakan sama-sama berijtihad, tapi ijtihad Ali lebih benar. Maksud Ali radhiyallahu anhu bahwasanya negara stabil dulu, sudah Muawiyah kamu radhiyallahu anhu baiat dulu, sudah setelah itu baru ukhtuliju, kata Ali, setelah itu baru kita tarik satu-satu. Satu-satu yang disebut tarik satu-satu. Tapi kalau sekarang kita urus ini, nanti negara tidak stabil. Akhirnya belum paham-paham juga, tidak terjadi kesalahpahaman sampai akhirnya dua kubu bertemu dan akhirnya terjadi peperangan. Namanya perang apa? Siffin. Perang Siffin. Sehingga yang wafat banyak, sekitar 70.000 orang dari dua kubu. Ya. Sampai dalam riwayat Ali mengatakan, ini semua di surga. Setelah itu urusan saya dengan Muawiyah. Kata dia, menyesal. Tapi sudah terjadi. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, la taqumus sa'ah, tidak tegak hari kiamat, hatta yaktatila fi'atani, sampai berperang dua kelompok besar, fayakuna bainahuma maqtalatun 'azimah, ada pembunuhan besar, perang besar-besaran ketika itu. 70.000 itu banyak ya untuk ukuran tahun tersebut. Sekarang aja di Gaza berapa sih yang terbunuh? 15 itu sudah sangat banyak ya. Lagi zaman itu ya. Dakwahuma wahidah, dan seruan mereka sama, itu sama-sama ingin kebenaran. Tapi terjadi pahaman. Ini diantara tanda-tanda hari kiamat. Baik.
Di antara tanda-tanda hari kiamat, lanjutannya, ya. Yaitu munculnya khawarij. Munculnya khawarij. Kata Rasulullah SAW, ya'ti fi akhir zaman qaumun, akan muncul di akhir zaman suatu kaum, hudatsaul asnan, yang umur mereka masih muda-muda, sufahaul ahlam, mereka bodoh-bodoh. Yaquluna min khairi qaulil bariyah, mereka mengucapkan kata-kata yang terbaik. Yamurkuna minal Islam kama yamurkus sahm minar ramiyah, mereka keluar dari Islam seperti anak panah yang menembus hewan buruan. Jadi kalau misalnya seorang anak panah kelinci saking kuatnya, anak panah tersebut tembus. Kata Nabi, mereka masuk Islam kemudian keluar lagi seperti anak panah yang masuk di hewan buruan kemudian lepas dari hewan buruan tersebut. La yujawizu imanuhum hanajirahum, iman mereka tidak melampaui kerongkongan mereka. Fa aynama laqitumuhum faqtuluhum, kapan saja kalian bertemu dengan mereka maka bunuhlah mereka. Fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum yaumal qiyamah. Siapa yang bunuh mereka dapat pahala besar. Nah, ini orang Khawarij kata Nabi akan muncul di akhir zaman. Kapan munculnya? Dalam riwayat tamruku mariqatan inda firqatin minal muslimin yaqtuluha aula at-taifataini bil haqq. Dalam riwayat ini kata Nabi, Khawarij ini muncul ketika dua kelompok kaum muslimin sedang bertikai. Muncullah namanya Khawarij. Yang akan memerangi mereka adalah kelompok yang lebih dekat pada kebenaran. Jadi tadi sudah kita sebutkan, Nabi menyebutkan, maksudnya dua kelompok ini adalah kubu Muawiyah sama kubu siapa? Ali. Rasulullah menyebutkan dua kubu ini salah paham, namun tujuan mereka sama-sama menegakkan apa? Kebenaran. Kemudian ketika muncul dua ini, muncullah satu kelompok baru namanya apa? Khawarij. Kemudian Nabi mengatakan, yang akan memerangi kelompok yang baru ini adalah yang paling mendekati kebenaran di antara dua kubu ini. Apakah kubu Muawiyah atau kubu Ali? Ternyata yang memerangi Khawarij kubunya siapa? Ali. Dari sini Ahlussunnah mengatakan benar Ali bin Abi Thalib berselisih dengan Muawiyah, namun yang lebih benar kepada kebenaran adalah Ali. Rasulullah SAW tidak mensifati Muawiyah dengan tapi Rasulullah mengatakan yaqtuluha awlat ta'ifataini bil haqq, akan memerangi Khawarij dua kelompok yang lebih mendekati kepada kebenaran. Karena dua-duanya ingin kebenaran tapi kubu Ali yang lebih benar. Dan Ali lah yang akhirnya memerangi apa? Khawarij. Ali memerangi Khawarij. Jadi munculnya Khawarij adalah salah satu dari tanda-tanda kecil hari kiamat. Dan subhanallah akhirnya Ali bin Abi Thalib meninggal dunia bukan karena peperangan, ada orang Khawarij yang bunuh karena dendam, yaitu Abdurrahman bin Muljim. Dia bunuh Ali mau salat subuh ditikam, akhirnya meninggal dunia. Akhirnya diganti oleh siapa? Al-Hasan. Hasan bin Ali. Hasan bin Ali memimpin selama 6 bulan. Kemudian Hasan bin Ali ingin terjadi persatuan. Dan saat itu Muawiyah juga belum membaiat Hasan. Akhirnya Hasan bin Ali bin Abi Thalib lengser dari kekuasaan dan dia menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Maka tahun tersebut dikenal dengan Amul Jamaah, yaitu tahun persatuan. Dan Nabi memuji perbuatan Hasan. Kata Nabi ketika Hasan masih kecil, inna bini hadha sayyidun wa sayuslihullahu bihi bainal fi'atainil azimaini minal azimataini minal muslimin. Cucuku ini adalah pemimpin. Allah akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin dengan sebab dia, dan itu terbukti. Subhanallah, Hasan bin Ali tidak ingin khalifah, tidak ingin kekhilafahan, tidak ingin jabatan, maka dia lengser, kemudian akhirnya kaum muslimin pun bersatu. Kemudian dia diracun. Dia diracun Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ketika diracun datang Husain. Dia bilang, "Ya kakak, siapa yang meracunmu?" Kata Hasan, "Saya tidak mau kasih tahu." Dia tidak ingin ribut-ribut. Dia tahu siapa yang meracuninya tapi dia tidak mau kasih tahu. Sebagaimana dia lengser agar semua, dan Rasulullah memuji dia karena subhanallah dia tidak ingin khilafah. Makanya Ahlussunnah berpendapat yang akan menjadi Imam Mahdi adalah keturunan Hasan. Allah memberikan kekhilafahan kepada cucunya nanti di akhir apa? Zaman. Karena kakeknya dulu tidak mau apa? Tidak mau khilafah. Yang ingin saya sampaikan, kenapa saya katakan Ali bin Abi Thalib lebih benar daripada Muawiyah? Setelah Muawiyah memegang kepemimpinan, semua di bawah kepemimpinan, Muawiyah yang jadi khalifah kaum muslimin, Muawiyah pun tidak bisa menangkap pembunuh Utsman. Tidak bisa. Karena kondisinya tidak semudah yang dibayangkan. Ini menunjukkan bahwasanya ijtihad Ali lebih apa?
lebih tepat, lebih tepat. Ini sekedar sejarah, ringkasannya demikian. Dari sinilah banyak orang Syiah kemudian masuk membuat riwayat-riwayat yang tidak benar tentang Muawiyah kayak, tentang inilah, tentang sahabat lah dan macam-macamnya. Yang benar mereka berijtihad dan mereka saling mencintai. Ya, oleh karenanya ketika mereka sholat bersama, mereka ketika perang pun mereka sholat apa? Bersama. Itu menakjubkan. Bagaimana mereka perang, mereka sholat apa? Bersama. Menunjukkan bahwasanya mereka perang ini karena ijtihad aja, mencari apa? Kebenaran ya. Dan bagaimana Hasan memberikan kepada Muawiyah. Kalau dia dendam, dia tidak akan kasih ke Muawiyah. Dia tahu ini masalah khilafiyah. Ya. Masalah ijtihadiyah. Ya. Baik. Itu tadi tanda-tanda yang telah terjadi. Di antara tanda-tanda yang telah terjadi juga, lihat halaman 110. Di antaranya penghalalan musik. Kata Rasulullah SAW, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada dari umatku suatu kaum yang mereka menghalalkan musik. Rasulullah bukan mengatakan yang melakukan musik-musikan. Karena di zaman Nabi sudah ada yang main musik. Zaman Nabi main musik. Ada atau tidak? Ada. Lagi Islam, ada Romawi, banyak Romawi yang masuk Islam. Kebiasaan tradisi mereka masih berjalan. Di zaman Nabi sudah ada yang main musik. Ya. Tetapi yang jadi masalah, kata Rasulullah, tanda hari kiamat bukan main musik, tapi menghalalkan apa? Musik. Sekarang sudah ada nggak orang menghalalkan musik? Ada, banyak ya. Tanda hari kiamat. Kemudian menghalalkan sutra bagi al-harira, sutra bagi lelaki. Sutra itu hanya boleh bagi apa? Perempuan. Karena perempuan memang dianjurkan untuk berhias, makanya pakai emas, pakai kain sutra, biar lembut. Kalau laki-laki pakai emas, pakai sutra gemulai. Apa namanya? Repot ya. Repot. Maka laki-laki tidak demikian. Tidak boleh pakai emas, tidak boleh pakai sutra. Nanti di akhirat baru dikasih. Dan sudah ada yang menghalalkan sutra. Kemudian menghalalkan khamar. Ya, menghalalkan khamar entah sudah ada atau belum. Ada yang mengatakan khamar itu syurbur ruhani, yaitu minuman rohani dan macam-macam ya. Atau khamar yang seperti ini, seperti ini. Yang terakhir menghalalkan zina. Sudah ada juga yang menghalalkan zina seperti tokoh liberalis. Ada seorang namanya Muhammad Syahrur. Muhammad Syahrur dari Suriah sudah meninggal, baru aja meninggal. Dia kemudian sempat sekolah di Soviet, kemudian dia mengatakan zina itu halal selama wanita tidak bersuami dan suka sama suka. Selama wanita tidak bersuami dan suka sama suka, kemudian dia menganalogikan dengan bolehnya budak wanita untuk digauli. Intinya kalau sama seorang wanita tidak bersuami, kemudian lelaki ini ingin menggaulinya dan sama-sama suka, maka tidak dikatakan apa? Zina. Kemudian diikuti oleh seorang namanya Abdul Aziz, sempat risalah S3-nya di UIN ya. Juga menyatakan yang sama, mengikuti Muhammad Syahrur. Subhanallah, saya tidak duga ada orang yang menghalalkan apa? Zina. Sudah ada di zaman kita. Yang sebelumnya tidak ada. Sebelumnya tidak ada yang berani ngomong zina itu halal. Ya. Ini kalau boleh berhubungan dengan wanita, selama wanita tersebut tidak punya suami halal, ya kita boleh zina sama siapa. Banyak wanita yang tidak punya apa? Suami. Prostitusi boleh dibuka dong. Boleh, jangan dikatakan prostitusi, namanya zina halal. Tulis apa? Pondok zina halal. Ya, yang penting wanita tidak punya suami, siapa yang datang suka sama suka, menikah 1 hari, 2 hari, 3 hari, tanpa nikah, tanpa akad nikah nggak jadi masalah. Ya, dikatakan sebagaimana seorang laki boleh menggauli budak wanitanya. Dia mengkiaskan analogi yang keliru. Tentu tidak sama antara wanita merdeka dengan wanita yang diperbudak ya. Intinya sudah ada yang menghalalkan apa? Zina. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita bahas pada yang kedua, yaitu tanda-tanda hari kiamat yang sedang terjadi. Seperti di antaranya adalah banyaknya kebodohan. Kata Nabi SAW, min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yathbuta al-jahlu. Di antara tanda hari kiamat, ilmu diangkat dan kokohnya kebodohan. Kokohnya kebodohan, tersebarnya kebodohan. Kebodohan di mana-mana ya. Yang kedua, misalnya ya, taqarubuz zaman, dekatnya zaman. Kata Nabi SAW, ya taqarubuz zaman, wa yukbadul ilmu, wa tadharul fitan, wa yulqas syuh, wa ikthurul harju. Zaman saling berdekatan, ilmu diangkat, fitnah di mana-mana, kebakhilan dilemparkan dalam hati, dan terjadi banyak pembunuhan.
Ini sedang terjadi. Di antara juga taqarrubul aswaq. Kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta tadhharul fitan. Tidak akan tegak hari kiamat sampai muncul fitnah-fitnah. Wa yakthurul kadhib, dan banyak kedustaan. Banyak sekali hoax, banyak orang dusta sini, dusta sana. Cerita dusta sana sini. Bahkan dakwah juga dengan dusta banyak. Dakwah juga dengan apa? Kedustaan banyak sekali. Saya tahu seseorang, qadarullah sudah meninggal, ya. Semoga Allah mengampuni dia. Dia sangat digandrungi kalau kita lihat penggemarnya banyak sekali di medsos. Tapi saya tahu dia itu pendusta. Dia pendusta. Kemudian saya ketemu dengan kawan ini memang banyak dustanya, tapi ya sudah, dia gunakan dusta untuk berdakwah. Maksudnya berdakwah ya. Pertama kali saya tahu dusta, dia sempat ngomong, "Oh, saya kenal Ustadz Firanda, dulu belajar sama dia." Ini siapa kata saya? Kita awal-awal dia belum begitu top. Kemudian akhirnya top, akhirnya meninggal dunia. Tapi intinya sekarang dusta digunakan juga untuk apa? Berdakwah, cerita sana, cerita sini, kakek saya begini, mbah saya begini, cerita macam-macam aneh-aneh ya. Cerita bual-bualan ya. Yang kadang kita dengar tuh, ngapain harus begitu? Ngapain harus begitu? Di antaranya adalah wa yataqarrabul aswaq, bahwasanya pasar menjadi berdekatan. Syekh bin Baz rahimahullah taala menafsirkan berdekatannya pasar itu dengan apa? Mudahnya transportasi dan telekomunikasi. Sekarang pasar di apa? Di HP ya. Jangankan kita nggak mau lihat aja ada loncengnya. Lihat. Masing-masing punya lonceng apa? Sendiri ya. Bukan di HP saya, tapi di HP keluarga saya. Jadi dengar bunyi apa itu? Ternyata bunyi suruh nengok ada barang baru misalnya ya. Pasar dekat sekali ya. Mau beli tinggal apa? Tinggal pencet, enggak usah jauh-jauh. Bahkan mau beli di luar negeri pun tinggal pencet di sini. Enggak usah ke sana juga bisa pencet di sini. Banyak sekali. Kemudian di antara tanda-tanda hari kiamat yang masih berlanjut sedang terjadi adalah munculnya para orang-orang yang ngaku sebagai nabi. Sudah muncul sejak dulu, sejak zaman Nabi SAW sudah kita bahas. Ada namanya Sajah, ada namanya Musailimah Al-Kadzdzab, ada namanya Al-Anasi, dan banyak para orang-orang yang ngaku sebagai nabi. Dan terus berlanjut, dan ada namanya Ahmad Musaddiq yang pernah muncul juga ngaku sebagai nabi ya, di tanah air ya. Kemudian juga pernah ngaku sebagai Nabi Isa. Saya pernah lihat juga rambut gondrong kemudian turun. Dia ngaku sebagai Nabi Isa. Ditanya, sempat masuk di televisi dulu. Kenapa Anda turun? Kata dia, saya lihat banyak kesyirikan, maka saya turun. Ada teman saya, orang Riyadh, dia cerita bahwasanya suatu hari ada orang merasa diri sebagai Nabi Isa. Dia pun datang ke Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Syekh bin Baz dia datang, "Syekh, saya Isa bin Maryam." Kata Syekh, "Jangan keras-keras, ada polisi nanti." Ngaku sebagai Nabi Isa ya. Allah alam, tapi teman saya cerita seperti itu ya. Seperti Ahmadiyah ya, Mirza Ghulam Ahmad yang aku Ahmad Mirza Ghulam adalah sebagai seorang nabi, dan masih banyak nabi-nabi terus bermunculan. Di antaranya nabi yang pernah saya temui ketika saya di kapal ya, saya lagi sholat di musola kapal, tahu-tahu ada seorang ngaku sebagai nabi. Sudah lama Jibril turun kepada saya ya. Sekarang saatnya saya memproklamirkan tentang hal tersebut. Akhirnya takmir musola takut. Dia bilang, "Bapak jangan ambil zahirnya ya. Ini orang jangan diambil zahirnya ya." Makanya saya bilang hampir-hampir saya jadi sahabat karena melihat apa? Nabi. Tapi kata dia nabi palsu, sahabat palsu. Tapi di antara tanda-tanda hari kiamat yang masih terjadi adalah mati mendadak. Kata Nabi SAW, min iktirabis sa'ah, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, kata Nabi SAW di antaranya, wa ayyadhara mautul fujaah, munculnya kematian apa? Tiba-tiba. Banyak. Masih tiba-tiba muda, meninggal dunia. Tadi kemarin masih ngobrol, besok sudah meninggal lagi ngobrol, meninggal ketika sedang ngobrol juga ada. Ya.
Dan banyak sekali meninggal tanpa didahului sakit terlebih dahulu. Banyak sekali ya. Kalau sudah meninggal kemudian tanpa sakit sebelumnya, kata mereka serangan apa? Jantung. Nah iya, namanya kalau malaikat maut sudah matikan dia, jantungnya pasti apa? Berhenti. Padahal belum tentu karena penyakit jantung, memang waktunya meninggal dunia. Dan saya sudah sebutkan beberapa nabi meninggal tanpa penyakit jantung, tapi waktunya meninggal. Nabi Adam tanpa penyakit jantung dulu. Tidak ada kolesterol, tidak ada penyempitan, datang malaikat maut, cabut nyawanya, meninggal. Kalau dokter zaman sekarang, Nabi Adam kena penyakit jantung. Kenapa? Meninggal tiba-tiba, jantungnya berhenti. Lah iyalah, kalau sudah meninggal masa jantungnya masih berjalan. Nabi Daud alaihissalam pun demikian. Datang malaikat maut, tiba-tiba di tengah-tengah dia masih kuat. Datang malaikat maut. Nabi Daud bertanya, siapa engkau? Kata malaikat maut, ana alladzi la ahabul muluk wa la yamtani minni al-hujjab. Aku adalah yang tidak pernah takut sama raja manapun dan tidak ada bodyguard yang bisa menghalangiku. Kata Nabi Daud, idzan anta malakul maut. Kalau gitu kau malaikat maut, silahkan cabut nyawaku. Meninggal. Kalau dokter datang zaman sekarang, bilang apa? Kena serangan jantung. Karena enggak ada analisa lain kecuali serangan apa? Jantung. Iya enggak? Serangan jantung, enggak ada ketabrak mobil juga enggak ada apa-apa, serangan jantung. Memang udah mati jantungnya berhenti. Itu analisa yang paling mudah. Ya. Oleh karenanya banyak terjadi kematian mendadak. Tentu kematian mendadak sebabnya banyak ya. Mungkin serangan jantung. Yang jelas malaikat maut cabut apa? Nyawanya, atau ketabrak atau apa ya. Stres atau kaget yang lainnya. Kemudian di antara tanda-tanda hari kiamat sedang terjadi kasratul harji, yaitu banyaknya pembunuhan, banyaknya kematian. Di antaranya kasratul zilzal, banyak juga terjadi gempa bumi ya. Kemudian juga mengikuti jalan-jalan orang-orang kafir terdahulu. Kata Nabi, la taqumu sa'ah hatta ta'khudha ummati bi akhdhi al-qurun. Ya. Qablaha shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in. Fakila Rasulullah kafaris war Rum. Faqala wa manin nasu illa ulaik. Tidak akan tegak hari kiamat sampai umatku menempuh jalan-jalannya umat-umat sebelumnya. Sejengkal, sehasta. Maka dikatakan, apakah Persia dan Romawi? Kata Nabi SAW, siapa lagi umat kalau bukan mereka? Di antaranya tersebarnya zina. Subhanallah, ini yang mengerikan. Inna min asyratis sa'ah. Kata Nabi SAW, di antara tanda-tanda hari kiamat, wa yadhharu zina. Zina di mana-mana. Sekarang zina mudah dengan online ya. Orang bisa kontak. Ya. Tapi ada aplikasi misalnya, mungkin lokasi zina terdekat, bisa saja orang bisa tahu sekarang. Gai terdekat lah, apalah, ngeri ya. Kalau kita ngeri. Sehingga sarana untuk zina sangat mudah. Ya. Baik, ya apalagi sekarang zaman medsos, teknologi, bahkan banyak orang melakukan zina kemudian menyotting zinanya, kemudian dia pamer, dia sebarkan, waliyadzubillah. Mudah sekali orang untuk berzina ya. Di kantor-kantor banyak selingkuh, banyak sekali. Saya baru ditanya berulang-ulang. Ustaz, di kantor saya banyak selingkuh. Di kantor saya banyak selingkuh. Banyak. Laki perempuan gimana? Ya. Pasti strom lah. Kalau lama-lama ketemu pasti seperti itu. Mengerikan ya. Kata Nabi SAW, walladhi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. La tafna hadhil ummah. Tidak akan sirna umat ini. Hatta yakuma rajulu ilal mar'ah. Sampai seorang laki mendatangi seorang wanita, fayaftarishuha fi tariq, kemudian dia pun menzinahinya di tengah jalan. Fayakunu khiyaruhum yauma idzin man yaqul, sampai yang terbaik di antara mereka ada yang berkata, law waraitaha wara'a hadzal ait. Kenapa di belakang tembok loh, jangan tengah-tengah, saya mau lewat. Itu yang terbaik. Manusia terbaik ketika dia mengatakan, kamu jangan di sini lah, di belakang tembok, saya mau lewat ya. Yang lain cuek aja. Sempat saya lihat di berita, di sebagian negara dibuat ruangan-ruangan di pinggir jalan. Sehingga saya pengen berzina, saya lupa di negara mana, negara Eropa lah. Di Belanda ya. Ya dibuat ruangan khusus yang mau berzina, silakan. Mungkin kondomnya sudah disediakan, mungkin apa. Jadi fasilitas untuk apa? Berzina. Waliyadzubillah, mengerikan kita ke Makanya saya tidak menasihatkan orang untuk ke negara-negara Eropa. Saya pernah sekali dan insya Allah taubat ya. Saya waktu pergi sama istri, saya lagi makan di Paris. Makan restoran, duduk, tahu-tahu depan saya laki-laki perempuan ciuman kayak di film-film. Wah ini
Zaman dulu saya nonton, ini nyataan. Allahu Akbar, ngeri. Bukan di YouTube nontonnya. Nyata depan mata, kalau tidak punya malu. Wah, ini ngeri. Bagaimana hidup di tempat seperti ini, pemandangan seperti itu. Mengerikan. Mana anak-anak kita tidak terpengaruh dengan pemandangan seperti itu ya. Saya pergi ke salah satu negara non-muslim, kemudian Ramadan. Cara buka puasa. Sebagian tidak puasa anak-anaknya. Tidak puasa. Biasa tidak puasa. Kenapa? Orang-orang juga tidak ada yang puasa. Gimana anak kita tidak puasa? Yang satunya orang muslim, anak-anak teman-teman. Yang satunya rambutnya botak, kemudian tinggal sedikit, kemudian dikuncir kayak ada oase di tengah padang pasir. Saya bilang, ya Allah, ini kalau anak saya begini, saya potong pohonnya. Ya cuek aja, ya, karena sekitarnya begitu. Gimana? Salah seorang ikhwan juga di Eropa, sampai dibilang sama saya, Ustadz, anak saya selalu dibully di sekolah. Dia SMA kelas 1 kalau nggak salah. Saya lupa, SMP atau SMA, tapi badannya besar, bule, karena dia dibully. Kenapa? Dia satu-satunya yang belum berzina. Semua temannya bully, kamu nggak pernah dibully terus, sampai dia stres, gimana Abi, saya ini gimana dibully terus sama orang, karena nggak pernah berzina. Temannya semua sudah berzina, ngeri. Makanya hati-hati, hati-hatilah yang sering ke sana ya. Hati-hati, jaga benar kalau memang ada keperluan, kita harus ada keperluan mendesak, berobat atau belajar atau urusan politik, maka waspada ya. Maka waspada ya. Gara-gara satu pandangan bisa merubah hati seseorang ya. Satu pergaulan bisa merubah. Banyak menyesal, ada kawan menyesal anaknya disekolahkan luar negeri, pulang-pulang jadi gay. Misal tidak. Siapa yang salah? Kamu yang salah. Taruh anakmu di sana, pulang-pulang jadi gay. Siapa yang bisa kontrol dia? Kalau nggak ada yang kontrol, ya macam-macam ya. Dia akan menyesal seumur hidup kalau anak kita sampai demikian. Waliyadzubillah. Ini maka Nabi mengatakan tidak akan tegak hari kiamat sampai zina tersebar. Yang paling baik orang ketika itu hanya bilang, di belakang tembok dong, jangan di sini. Itu yang paling baik. Yang lain cuek, mungkin ada yang nonton, ada yang komentar, cuek aja. Kita dengar cerita aneh-aneh di sana ya. Mengerikan. Bagaimana sebagian, saya waktu ke Belanda, saya ditanya sama orang, Ustadz lewat jalan itu enggak? Jalan apa? Subhanallah, namanya apa? Mengerikan. Katanya cewek-cewek dipajang. Mengerikan. Alhamdulillah saya tidak lewat. Kalau saya pasti dicubit sama istri saya. Makanya ya kita ke sana karena teman-teman ingin diundang mengundang untuk dakwah, kasihan mereka juga. Tapi ya mengerikan. Ketika saya jalan di Belanda, saya cium, ini bau apa nggak enak ini? Jalan-jalan baunya bau nggak enak. Ternyata bau ganja kan? Ganja halal di sana. Tapi di antaranya tersebarnya riba, baina yaday sa'a yadhharu riba wa zina wal khamr. Sebelum tiba hari kiamat akan tersebar riba. Tersebar riba di mana-mana. Kemudian juga di antara tanda hari kiamat yang sedang terjadi adalah munculnya ar-ruwaibidah, yaitu orang-orang yang bodoh yang berbicara tentang masalah-masalah besar. Kata Nabi SAW, innaha sata'ti ala nasi sinuna khadda'ah. Sungguhnya akan datang pada manusia tahun-tahun yang menipu. Yaitu banyak hujan namun tumbuhan sedikit. Wa yusaddaqu fiha al-kadhib. Orang pendusta dibenarkan. Wa yukadzabu fiha as-sadiq. Dan orang yang jujur malah didustakan. Pendusta dibenarkan, orang yang jujur didustakan. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Orang pengkhianat diberi amanah. Wa yukhawwanu fiha al-amin. Dan orang yang amanah dikhianati. Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Dan ruwaibidah sekelompok orang atau orang disebut ruwaibidah yang suka berbicara. Qila wa man ruwaibidah? Siapa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Qala as-safih yatakallamu fi amril amah, yaitu orang bodoh yang berbicara tentang masalah besar umat. Kita hidup di zaman orang mudah sekali berbicara tentang hukum-hukum syar'i yang di luar kapasitas. Ada sedikit masalah, peristiwa segera komentar. Yang seandainya permasalahan tersebut diserahkan kepada ulama besar, mereka harus kumpul dan mereka mungkin harus duduk berhari-hari untuk membuat satu hukum.
Tapi zaman sekarang semua apa? Komentar. Bahkan berlomba-lomba untuk cepat-cepatan apa? Komentar. Bukan masalah komentar, bukan masalah viewersnya banyak, bukan masalah. Tapi kita berbicara sesuatu yang kita bisa bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perkara yang mudah, ya. Kalau ada orang duniawi bicara tentang fisika, bukan fisikawan bicara tentang fisika, enggak boleh. Ada orang bukan ahli biologi bicara tentang biologi, kita bilang enggak boleh. Ada orang tukang kayu kemudian mau ikut operasi orang, boleh enggak? Pak dokter, boleh enggak ada tukang kayu ikut operasi? Jangan ikut kayu, ustaz aja pengin masuk. Boleh enggak saya masuk ruang operasi? Ngapain saya ikut ini operasi? Ya, bukan, kamu ustaz tapi urusanmu jurusan bukan jurusan operasi. Enggak boleh lintas apa? Enggak boleh. Ini lompat pagar namanya, ya. Ya. Ini bukan bidangnya agama, bicara tentang apa? Agama. Ini lompatnya terlalu jauh. Lompatnya urusannya bukan urusan akhirat. Kamu bicara atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibnu Qayyim punya buku Ilamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Al-Muwaqqi'in, orang yang berfatwa itu dia tanda tangan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ngeri. Oleh karenanya kalau bukan bidangnya sudah, kalau enggak bidang diam ngomong. Dia tidak setiap masalah kemudian bicara akhirnya orang bisa jadi membunuh gara-gara fatwamu yang ngawur. Mengerikan, ya, mengerikan. Maka dalam segala hal seorang hati-hati, terutama terkait dengan orang banyak. Dan kita sudah melewati peristiwa-peristiwa besar. Yang salah berfatwa menjadikan banyak orang meninggal, banyak. Oleh karenanya waspada. Itu disebut dengan ruwaibidah, ya. Di antaranya munculnya wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Ini juga tanda hari kiamat, ya. Rasulullah SAW mengatakan, ya, sinfani min ahlin nar lam arahuma, dua model manusia yang belum aku lihat sekarang. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailat. Yaitu wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Apa yang dimaksud berpakaian tapi telanjang? Ada yang mengatakan yaitu pakaiannya terbuka sebagian auratnya. Sebagaimana banyak wanita terbuka sebagian apa? Auratnya. Pakaian tapi telanjang maksudnya menutup tapi pakainya tembus pandang. Itu juga termasuk berpakaian tapi apa? Telanjang. Yang termasuk juga adalah berpakaian tapi sempit sehingga bodinya seluruhnya kelihatan, ya. Gunung-gunungnya, pentolan-pentolannya, stalaktit dan stalagmitnya semua kelihatan. Ini adalah berpakaian tapi telanjang. Di antara ciri mereka mumilatun mailat. Mereka mencondongkan dan mereka miring, mailat. Jadi mereka berjalan dengan berlenggak-lenggok. Kemudian juga mumilat, menarik perhatian lelaki. Mereka sering memakai sesuatu yang buat lelaki semua melirik kepada mereka. Ini ciri-ciri hari kiamat, ya. Dan sedang terjadi, ya. Ada yang menafsirkan, ya, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Maksudnya pakai tinggi kemudian jalan seperti punuk unta. Itu isyarat tentang menarik perhatian. Kalau zaman dahulu wanita yang menarik perhatian dengan caranya seperti itu. Sehingga orang menarik perhatian melihat wanita tersebut. Mungkin pakaiannya tertutup tapi dia pakai apa namanya? Sanggul, ya. Apa namanya ini? Enggak pakai. Ya, pokoknya gitulah, ya. Sebenarnya menafsirkan mereka mailat, ya, yaitu suka melirik-lirik lelaki. Sering lihat ini laki ini, matanya enggak bisa dijaga. Ini ciri wanita-wanita akhir zaman. Matanya tidak bisa dijaga. Sampai mula Ali Al-Qari berkata, wa hadha min sifati nisa'i Mesir. Dia mengatakan ini sifat wanita Mesir. Suka nengok-nengok lelaki. Dan mula Ali Al-Qari wafat pada tahun 1014 Hijriah. Sekitar 430 tahun yang lalu. Bagaimana kalau zaman sekarang? Ini pendapat beliau. Tapi intinya beliau menafsirkan di antara ciri-ciri wanita yang akhir zaman adalah yang seperti itu, suka pelirik-pelirik, ya, tidak menjaga pandangan. Yang terakhir, memberi salam kepada hanya yang dikenal. Memberi salam kepada hanya yang dikenal, ya. Ini juga tanda hari kiamat. Saya ingatkan kepada para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memakai pakaian syar'i bukan untuk menjadi pusat perhatian para lelaki. Kalau di antara wanita enggak ada masalah, tapi kalau sudah keluar di jalan, maka hendaknya pakaian kita untuk menjaga kita, bukan untuk semakin dilihat oleh para lelaki.
Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang tanda-tanda kecil yang akan terjadi di kemudian hari. Baik, demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.